Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, selamat datang di podcast mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Satya Perdemuan Sormin. Sebagai moderator untuk podcast kita kali ini itu mewakili dari kelompok 2 untuk mata kuliah ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan menemani teman-teman yang nonton YouTube ini ya. Nanti kita upload di YouTube untuk berbincang-bincang dengan Bapak Dwi Prianto SEMMGR itu sebagai kurikulum SMK Muhammadiyah Singkut ya Pak ya, dan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif itu Sarawangun, itu dosen untuk prodi ekonomi syariah ya Pak ya. Kali ini kita akan membahas tema itu pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarawangun. Kali ini kita ditemani dengan Bapak. Silakan Pak, saya hello dulu nih untuk teman-teman yang menonton gitu kan, kenal dulu gitu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Dwi Prianto. Tentunya tadi sudah diperkenalkan oleh host ya, oleh Satya, bahwasanya aktivitas seperti biasa. Kalau hari ini ya kita di sekolah, tentu saya sebagai guru ya. Nah, sebagai guru di sini diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, tentu ketika di kampus saya selaku dosen di ekonomi syariah, tentu terima kasih ya kepada para mahasiswa, terutama ini kelompok 2 ya Satya ya. Iya Pak, betul, kelompok 2 Pak. Dari tugas mata kuliah ekonomi analisis ekonomi pembangunan. Ya, selamat datang di SMK Muhammadiyah di ruangan podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lahan syiar untuk bisa mensiarkan tentu informasi-informasi yang baik kepada para penonton sekalian. Betul Pak, betul sekali ya Pak ya. Nah, baik kali ini kita gini nih Pak, kita mau langsung ke materi atau nih mau ada yang bincang-bincangin dulu dikit gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh. Santai-santai dulu enggak Pak? Boleh ya Pak ya. Boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya. Oke. Oke Pak, ini mau nanya sedikit nih Pak. Bapak ini dulu S1, S2, S3-nya S2 baru sampai S2 ya Pak ya? S3-nya nanti insya Allah bisa, amin ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, S1 sampai S2-nya di mana nih gitu? Oke, ya. Jadi saya S1 dan S2 di kampus yang sama di Universitas Putra Indonesia yaitu di Padang. Ya, saya ambil S1 jurusan akuntansi, kemudian S2 itu di Magister Manajemen. Oh, Magister Manajemen. Kemudian saya ya cukup panjang sebenarnya kalau diceritakan nanti nggak sampai sore jadinya nanti. Ya. Nah, jadi itu dulu lah. Oh ya Pak, boleh Pak, boleh Pak ya. Kalau begitu kita bisa langsung ke materinya ya Pak, jangan tanya-tanya nih karena boleh. boleh Pas Pak. dikit dulu, yang ringan-ringan aja dulu. Oh boleh, kita yang ringan-ringan aja dulu. Yang susah-susahnya nanti ya Pak ya. Makanan tuh snack dulu, baru nanti makanan berat, baru dessert. Biar kata makanan pembuka, makanan tengah-tengah, makanan penutup. Jangan langsung ke makanan penutup, bahaya pula kayak ada Pak ya. Apa-apa udah ditutup kan? Belum selesai udah ditutup duluan ya Pak. Baiklah, di sini saya tanya-tanya dulu nih Pak ya. Kita kan di sini judulnya itu pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi nih di Kabupaten Sarawangun, maaf ya. Nah, di sini saya mau nanya dulu Pak ya, faktor-faktor untuk pertumbuhan ekonomi itu seperti apa Pak ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara makro ya, ekonomi makro, suatu negara atau suatu daerah itu bisa tumbuh ekonomi secara positif ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, pertumbuhan ekonomi yang positif itu ada 3 faktor, saya kira itu ditandai 3 faktor. Yang pertama, jika pendapatan per kapita suatu daerah dan juga pendapatan nasional kalau negara itu bertambah. Nah, itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah ketika jumlah tenaga kerja itu lebih banyak daripada yang menganggur. Artinya serapan tenaga kerjanya itu banyak dari lapangan-lapangan usaha. Nah, dan yang ketiga adalah tingkat kemiskinan yang menurun. Nah, itu maka disebut ketika 3 faktor ini sudah bagus, maka pertumbuhan ekonomi juga akan
meningkat. Nah, seperti Oh, itu ya Pak ya, 3 tadi ya Pak ya untuk faktor-faktor untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita bisa melihat nih ya Pak, Bapak di Kabupaten Sarolangun ini sudah lama ya Pak ya. Jadi kalau untuk di Sarolangun ini itu untuk yang 3 poin tadi itu apakah termasuk di Sarolangun atau dia memang cuman sebagian gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara umum sekarang ini, apalagi efek pandemi kan. Ya, efek pandemi betul Saya sekali kira Pak. 3 tahun atau 2 tahun terakhir itu seluruh daerah baik itu secara nasional itu hampir minus malah. Yang sedangkan negara kita saja itu pertumbuhan ekonominya kan minus. Minus betul betul. Ya, di Sarolangun sendiri juga sama. Saya membaca terakhir dari data dari Gatra itu bahkan APBD Sarolangun itu sampai minus 300 miliar itu mengalami Penurunan ya Pak ya? karena efek pandemi gitu. Ya, dari sisi laju pertumbuhan domestik brutonya juga minus 2% itu. Minus 0,26%. Artinya ada penurunan memang dari segi laju pertumbuhan dari berbagai sektor yang ada di Sarolangun, baik itu sektor perdagangan, energi pertambangan, ya kan, sektor-sektor jasa. Ya, kalau kita sama-sama melihat kemarin saat pandemi kemarin kan banyak orang yang ya takut gitu mau keluar rumah aja. Takut, betul Pak, betul. Pasar ngumpul gitu kan, kemudian berjualan itu kan ada yang nekat juga gitu kan. Nah, maka pasti 2 tahun terakhir saya kira pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik itu kabupaten, provinsi secara umum ataupun nasional itu pasti mengalami penurunan ya Pak ya, terutama untuk masyarakat Sarolangun sebagiannya itu pekerjaannya itu terlibat dengan banyak orang seperti ya berjualan gitu kan, karena mata pencariannya ya Pak ya. Itu untuk pertumbuhan ekonominya Pak ya. Kita kalau kita berpindah nih yang untuk kemiskinan nih ya Pak ya. Nah, untuk kemiskinan kalau di Sarolangun ini seperti apa Pak? Apakah kita kan pengetahuan kita itu kemiskinan itu ada 2 ya Pak ya, ada kemiskinan ekstrim, ada kemiskinan yang sedang gitu ya Pak ya. Menurut Bapak sebagai orang yang sudah lama di ekonomi gitu ya Pak ya, untuk Sarolangun ini itu untuk dia masuk untuk yang ekstrim kah atau yang sedang gitu Pak? Saya sebenarnya ini khusus saya berangkat dari yang bawah dulu, dari kecil ya. Boleh Pak, dari kecil singkat ya Pak. Seperti di Singkut ini sebenarnya yang dimaksud dengan orang yang miskin absolut lah atau ekstrem itu sebenarnya saya kira nggak ada lagi. Coba kalau kita, karena yang namanya miskin ekstrem absolut itu kan ketika dia betul-betul tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok makan sehari-hari itu nggak bisa gitu. Dan saya kira di Singkut ini udah nggak ada lagi lah gitu ya. Ada pun mungkin ya karena memang faktor kemiskinan kultur budaya dia yang malas. Memang budaya orangnya malas Pak, betul Pak, betul. Kalau orang asal dia mau aja keluar, mau dia nyangkul, mau dia buruh nanam buruh pembibitan, buruh dan yang lainnya pasti dia bisa makan. Nah, artinya kemiskinannya masih dari yang sifatnya itu adalah berubah-ubah gitu kan, yang masih ya pertengahan lah gitu. Kalau pas sisi pandemik maka akan muncul kemiskinan karena ketika dia mau kerja dilarang, dia mau keluar akhirnya nggak bisa makan. Betul Pak, betul. Nah, tapi kalau yang memang itu saya kira nggak ada lagi. Nah, seperti itulah. Saya kira begitu juga di Sarolangun saya kira juga sama. Orang asal dia mau bergerak itu juga pasti mau bisa makan. Yang tadi kecuali yang malas tadi ya. Nah, itu pasti nggak akan bisa ini. Jadi dia lebih tergantung orangnya, dia males atau karena kan di Sarolangun ini pengetahuan kita Pak, kalau kita mau bekerja, pekerjaan apapun dapat gitu ya, apapun dapat gitu Pak ya. Masih terbuka luas gitu lapangan. Masih terbuka luas. Kebanyakan dari kita di Sarolangun ini itu masyarakatnya kebanyakannya males. Sudah terbiasa berpangku tangan ya Pak ya biasanya Pak ya. Nah, kita selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan nih selanjutnya nih ya. Kalau untuk seberapa jauh pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi? Ada pengaruhnya? Apakah yang sedang-sedang saja atau memang ada pengaruh yang memang besar gitu untuk pertumbuhan ekonomi? Sebenarnya kalau kita secara teoritis ya, kalian mungkin barangkali juga banyak membaca beberapa kajian-kajian literatur, mungkin ada skripsi atau mungkin artikel-artikel ilmiah. Antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan itu memang sangat berpengaruh. Karena logikanya adalah setiap satu kenaikan pertumbuhan ekonomi
logikanya dia harus menurunkan satu pula kemiskinan. Jadi setiap kenaikan 1% pertumbuhan, harusnya logikanya itu akan menurunkan 1% kemiskinan. Karena faktor pertumbuhan ekonomi itu kan salah satunya dari produk domestik regional kalau kita di daerah ya, brutonya PDRB, kalau nasional kan PDB. Iya betul Pak ya. Nah, angka-angka PDRB itu kan muncul dari berbagai sektor-sektor, dari A sampai Z, mulai dari industrinya, jasa, perdagangan, dan sektor lain itu kan semua diukur semua, dapatlah rata-rata pada satu tahun. Misalnya contoh gini, cara mengukur ini sebenarnya sangat mudah, cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Sekarang tahun 2019 ini memang harus disanding tuh, kalau nggak disanding nggak akan bisa. Jadi yang 2019 ini berapa, kita kurangkan dengan 2020 berapa, kurangkan dengan 2019, hasilnya tadi dibagi dengan 2019, itulah laju pertumbuhan ekonomi. Maka kalau kita ngukur sekarang, di mana-mana namanya pertumbuhan ekonomi pasti bisa minus, karena 2019-2020 ini kan masa pandemik. Betul Pak, masa pandemi. Memang sebenarnya namanya COVID-19, tapi 2020 kenanya. Iya, COVID-nya 19, tapi kenanya itu 2020. Jadi 2019 itu masih bagus ekonomi. Nah, 2020 mulai jeblok. Kalau 2021 belum bisa diukur karena kita masih proses periode berjalan. Jadi pasti 2020 ketika dibanding dengan 2019 bisa jadi minus. Mungkin daerah tertentu yang ini mungkin nggak minus, tapi pasti turun. Nah, itu ini ya. Dan itu artinya kalau kembali ke kemiskinan tadi, yaitu pasti berpengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, di mana setiap satu kenaikan maka akan menurunkan kemiskinan. Begitu juga setiap satu penurunan akan menaikkan kemiskinan. Nah, kalau kita lihat data terakhir di Sarolangun, BPS, saya mengakses kemarin BPS itu, kita malah naik tuh angka kemiskinan dari 26.000 ke 33.000 di 2020. Berarti ada berapa persen yang naik angkanya? Nah, ini di sini kan di data BPS jumlah penduduk miskin jiwa ini Sarolangun di 2018-19 ya, 17-19. Apalagi 2020 pasti juga akan naik karena pengaruh pandemi ya, Pak ya. Kemungkinan itu besar mungkin karena pandemi ini ya Pak ya. Kita sudah beberapa bulan itu dari pandemi sampai sekarang juga masih ada pandemi ini ya. Berpengaruh nih untuk masyarakat yang ada di Sarolangun ya Pak ya. Terutama para pedagang dan pekerja-pekerja lainnya memang berhadapan dengan banyak orang seperti itu ya Pak. Jadi untuk angka kemiskinan itu naik Pak ya. Ya, saya prediksi pasti naik. Naik Pak ya. Prediksinya untuk tahun dulu ada kucuran-kucuran gitu ya dari pemerintah ya, tidak bisa memenuhi harga-harga yang sudah terlanjur naik. Betul, harga terlanjur naik ya. Harga terlanjur naik, kacang payah mau turun lagi tuh. Harga udah terlanjur naik, kena badai COVID, meskipun ada stimulan-stimulan, bantuan-bantuan itu orang tetap ya cukup untuk makan sebulan gitu. Kadang memang tidak cukup gitu Pak ya. Gitu. Nah, apalagi sekarang kan kebanyakan itu untuk ada uluran dari pemerintah pun kadang salah sasaran seperti itu ya Pak ya. Teknis betul. Ya. Nah jadi Pak, kita kan seperti pengetahuan kita nih untuk Kabupaten Sarolangun nih pertumbuhan ekonominya menurun karena pandemi ya Pak ya. Kemungkinan besar itu Bapak tadi memprediksi itu bakal menurun lagi untuk tahun 2021 sekarang ini ya Pak ya. Menurut Bapak nih sebagai ahli ekonomi, apa sih yang harus dilakukan gitu untuk pemerintah untuk membuat pertumbuhan ekonomi lagi ini tumbuh lagi gitu, atau setidaknya naik berapa persen saja gitu untuk masyarakat gitu ya Pak? Saya kira memang pemerintah sudah mulai melakukan ya, baik itu dari pusat kemudian diturunkan ke daerah-daerah. Sekarang ini memang yang harus kita tumbuhkan adalah kemandirian. Karena kalau kita betul-betul menyandarkan semuanya ke negara, itu nggak akan sanggup. Negara itu sudah terbebani dengan banyaknya harus menggaji pegawai negeri saja sudah besar. Nah, belum nanti harus ngasih bantuan langsung yang sifatnya langsung dan subsidinya banyak. Nah, maka sekarang
Yang perlu dilakukan adalah kalau kita sebagai generasi muda itu, ya kita harus munculkan startup usahawan Betul. yang mandiri. Usaha-usaha baru ya Betul. Pak ya. Baik mau terserah mau bentuk industri, mau bentuk dagang, mau bentuk jasa, tapi munculkan rasa kemandirian. Karena dengan itu nanti akan menyumbang persentase kenaikan PDRB tadi. Untuk pertumbuhan ekonomi ya. Betul Pak, karena betul. Ukuran pertumbuhan ekonomi dari PDRB, dari PDB. Kalau banyak usaha-usaha ini yang kemudian menghasilkan, itu akan menambah laju pertumbuhannya. Walaupun meskipun dikit, ya segitu kekuatan kita gitu. Dikit-dikit kalau banyak, itu kan banyak juga jadi. Nah itu tadi. Jadi pemerintah ya berikanlah akses perizinan yang mudah kepada para calon-calon usahawan gitu kan. Kalau dia supaya apa? Tentu bisa, kalau ada izin usaha jelas, itu akan mudah pula mengakses kredit misalnya atau pembiayaan lah gitu ya. Kalau yang syariah kan akan mudah untuk mengakses pembiayaan. Nah, sehingga nanti bisa untuk mengembangkan usaha dia. Sekarang justru malah yang hidup itu kami nih contohnya ya, di promosi dikit lah ya. Boleh Pak, boleh. Alumni itu banyak membuka yang lapak-lapak yang pakai apa seng-seng apa itu namanya? Thai tea ya Pak ya, seperti kayak Thai tea gitu, Ya, menu-minuman. banyak buka seperti itu kami dukung itu. Ya, kami di sekolah ini punya ada koperasi sekolah, alumni yang mau pembiayaan dan sebagainya, itu bahkan itu kalau di awal-awal tuh kita belikan margin yang nol bahkan itu kan. Nah baru setelah itu ketika dibutuh lagi baru kita berikan ada marginnya. Iya Pak ya. Nah, Jadi kita tumbuhkan betul, harus startup baru, usaha-usaha baru. betul Pak. Apalagi kan sekarang itu semuanya serba online gitu. Semuanya bisa kita akses online. Seperti misalnya nih ada usaha muda, seperti yang kata Bapak tadi, ada alumni ya Pak ya, SMK ini ya Pak ya, buka usaha jualan Thai tea. Ya kita kalau dari sekolah mau ada acara di sekolah ya kita tinggal telepon. Mesan Thai tea sebanyak ini gitu. Ya. Lebih mudah. Itu untuk pertumbuhan ekonomi. Betul sekali Pak, betul Pak ya. Nah, untuk Bapak tadi kan mengatakan untuk pertumbuhan ekonomi ini harus ada usaha-usaha muda gitu, seperti kita contohkan alumni ataupun yang masih jadi mahasiswa juga bisa ya Pak ya Pak ya. Nah, untuk di Sarawangun ini Bapak lihat itu untuk anak mudanya, apakah mereka membantu untuk pertumbuhan ekonominya atau tidak gitu ya Pak ya. Sepertinya kan soalnya kita bisa melihat kebanyakan dari mereka itu lebih banyak merantau keluar, atau setidaknya ada yang kuliah, ada yang ini. Apakah untuk membantu pertumbuhan ekonomi Pak ya? Ya sebenarnya ada. Kemarin belum lama ini saya sempat saya kenal dengan Ketua HIPMI di Sarawangun tuh, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu belum lama ini mengadakan acara tuh. Mereka mengadakan pertemuan untuk bagaimana caranya mengembangkan usaha, kemudian bagaimana mengakses pembiayaan dan sebagainya. Jadi saya rasa sebenarnya sudah mulai. Bisa jadi mungkin yang tamat dari kuliah itu minimal dia tidak langsung berpikiran untuk menjadi pegawai negeri, karena ya kan terbatas. Betul, terbatas. Pegawai negeri itu terbatas, apalagi ya mungkin nunggu yang pensiun gitu kan. Kalau nggak ada yang pensiun nggak jadi pegawai. Iya betul Pak. Menunggu honorer ya, kita tahu lah gimana honorer. Betul gitu. Pak, menyedihkan. Kurang ya, kalau di ini kan tidak ini juga ya, artinya ya kurang mandiri. Betul. Maka sebaiknya ya di kampus itu para dosen misalnya itu bagaimana cara dia harus memotivasi, walaupun bukan di mata kuliah yang mungkin ini, harus gimana cara dia harus memotivasi mahasiswa itu untuk jangan berpikir menjadi pegawai dulu lah. Itu nomor 2. Nah, nomor satunya gimana berpikir dia membuka usaha. Dia membuka usaha, kemudian bisa, kalau yang lebih baik bisa merekrut kawannya untuk sama-sama berusaha. Betul. Saya kira sekarang akses untuk bantuan-bantuan dari Perindakop misalnya, dari dinas-dinas yang lain itu sudah cukup banyak. Kalau kita tahu saja informasinya itu bisa tuh. Jadi apalagi kalau kita sebagai usaha muda. Contohnya saya kemarin ada buka usaha gitu, tapi rupanya berhenti di tengah jalan karena curhat. Bukan Pak, curhat dikit enggak apa-apa lah ya. Itu karena masalah pembiayaan gitu. Karena kita mungkin salah teknis pemasaran atau seperti apa. Sekarang baru merintis lagi. Kalau insya Allah jualan baju juga boleh nih kayaknya. Penting halal. Penting halal. Soalnya kan mau lebaran, jadi kemungkinan besar. Jadi momen-momen tertentu sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu harus
harus cerdas menyikapi. Misalnya mau lebaran nih, yang cewek-cewek buka usaha bersama patungan nih, duit 500.000 masuk 500.000 untuk buka kue kering misalnya. Betul Itu Pak. banyak ibu-ibu yang sekarang sudah mulai malas tuh buat kue kalau lebaran. Nah itu peluang tuh. Taunya beli gitu ya Pak ya, betul. Posting. Ya mungkin bukan gambar kue kita, kue gambar di internet itu nggak apa-apa. Kan untuk promosi yang penting nggak ada merek orang gitu kan. Nah kita ini kan kita bisa buat itu. Itu bisa. Ambil gambar orang, kita jual. Tapi gambarnya itu tidak ada hak ciptanya kan gitu kan, bisa kita crop, kemudian kita promosikan sebanyak mungkin. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang masalah promosi itu nggak kurang-kurang lah daripada kita semua gitu kan. Iya betul. Kita tahu nih promosiin gitu ya Pak ya. Kita harus Bisa ngambil momen-momen sedikit ya Pak ya. Oh, gitu. Mau nanya sedikit nih Bapak, dulu waktu kuliah apakah dari ini dari apa ya Pak, dari ekonomi, apakah Bapak dulu itu sama seperti kalau sekarang itu kan ada yang memang dia karena orang tuanya tidak mampu untuk biaya kuliahnya, dia kuliah sambil kerja atau kuliah sambil membangun usaha. Apakah Bapak dulu seperti itu? Apakah di Sarolangun ini banyak gitu Mas ya seperti itu? Ya, kalau zaman saya dulu kuliah sih nggak ada kayak gitu ya. Tapi ya? saya ada salut dengan kawan saya. Dia memang karena dia tidak mampu ya, dia itu kuliah sambil jualan roti bakar. Ya, roti bakar Bandung, mungkin pernah dengar istilah itu dulu ya, tahun 2006 kali itu, 2005 2006. Saya ya baru umur 5 tahun itu Pak. Ya saya sudah kuliah. Iya kan, 2006 kawan itu kami bantu awalnya tuh sekelas, kita iuran untuk bantu dia membayar SPP kuliah. Awalnya dia mau di DO karena nggak bisa bayar kan, kita bantu. Nah setelah itu baru dia ngajukan beasiswa ke yayasan. Nah dia sambil jualan tuh, kalau siang kadang dia sambil bersihkan kampus, dia kerja di kampus. Dia juga kalau malam tuh jualan kue gitu, roti bakar Bandung. Sangat menginspirasi ya Pak ya berarti ya. Jadi untuk pendidikan itu tidak menentukan latar belakang keluarga apa. Kalau kita mau berusaha semua pasti bisa. Betul sekali ya Pak di ya. Di Selangor sebenarnya juga banyak sih, saya tengok kayaknya mulai pinggir jalan itu mulai apalagi Malang gitu Pak ya. Hidup banget ini. Hidup banget gitu. Apalagi kalau untuk di Singkut ini kan sudah hampir sama seperti di Sarolangun. Malah kalau malam tuh hidup Singkut kayaknya. Soalnya saya tidak pernah main ke Singkut. Saya kalau ke Sarolangun saya sampai tengah malam, mungkin ada sih beberapa yang masih buka toko, tapi di Singkut justru di pinggir lintas itu mulai dari pecel lele, kemudian sekarang mulai kafe-kafe yang anak-anak muda itu ya, kopi ya, jualan kafe-kopi itu banyak sekarang. Tongkrongan-tongkrongan ini banyak di Singkut daripada Sarolangun kayaknya. Oh kayaknya seperti itu. Nah, wah nanti cukup coba-coba nih nongkrong di Singkutnya Pak ya. Orang Pelawan, orang Sarolangun datang ke Singkut, banyak tongkrongan. Arah ke sini tadi udah banyak tuh kalau malam tuh. Lampu-lampunya tuh. Ditambah lagi sama orang Pau ya Pak. Orang Pau juga ya. Orang Pau saya Pak. Jadi itu tergantung lagi kepada orangnya ya Pak ya. Oke. Jadi untuk untuk pertemuan ekonomi nih ya Pak di Sarolangun dan untuk mengatasi kemiskinan itu sebenarnya kembali lagi ke masyarakatnya ya Pak ya. Betul. Mau berusaha. Cara berpikir dia harus juga diperbaiki. Jangan malas-malasan ya Pak ya. Kebanyakan kita dari sini kan ada yang sebagian ya kalau lulus ya kuliah di luar balik ya palingan cari honor, kalau enggak cari kerja gitu. Sebagian kalau memang ada yang punya usaha, pemikiran memang di dunia usaha ya dia pasti bikin usaha gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau kita boleh nih mengukir-ngukir, mau ceritakan ya Pak ya, kita cerita lah Pak ya, soalnya kan kita jodohnya nih di Sarolangun ya Pak, kita berarti ceritakan Sarolangun ini. Menanya kalau di Sarolangun nih Pak, kemiskinannya itu lebih banyak atau memang kita nih yang kemiskinannya orangnya ini udah seberapa, palingan cuman kemiskinan kita kalau untuk Sarolangun palingan 0, berapa, di daerah lain 0, sekian gitu ya Pak ya. Sarolangun ini berarti kira-kira menurut Bapak tuh yang lebih kemana Pak? Gitu. Kalau masalah itu sebenarnya memang kita harus buka data ya. Ya betul Pak, data ya Pak ya. Karena kalau asal ngomong nanti saya dimarahin orang BPS. Nanti asal ngeluarin aja katanya Pak ya. Iya, asal ngomong aja. Sebenarnya kalau di Sarolangun ya, saya lihat dari urutan yang ada di Provinsi Jambi ini, kita jumlah penduduk miskinnya itu
memang masih cukup banyak ya. Cukup banyak. Jadi saya ada data di tahun 2017, 18, 19 dari BPS, jumlah penduduk miskin ya dalam lingkup hitungan jiwa Sarawangun itu ya 2017 25.608 orang, kemudian di 2018 25.700, di 2019 di angka 30-an ribu. Nah, jadi kalau dari urutan ya, urutan 1, 2, 3, 4 besar dari belakang. 4 besar. Ya, jadi masih cukup besar. Masih. Yang paling sedikit ternyata ya ada kabupaten lain, tetangga kita. Tetangga sebelah. Sebutin ya. Nah, itu datanya ada. Kalau mau ini akses saja data BPS ada. Data BPS. Nah, kira-kira ini kita sudah ada 15 menit belum ya? Nggak tahu nih. Iya, tergantung yang nanya ini gimana. Oh iya, Pak ya. Mau lanjut boleh, ya kan? Oh, sepertinya kita lah udah di penghujung acara nih ya, Pak ya. Jadi sebelum kita tutup nih, kita ngambil kesimpulan dulu dikit ya, Pak ya. Jadi kesimpulannya itu untuk pengaruh kemiskinan itu tergantung dari masyarakatnya. Apakah ingin pertumbuhannya bagus atau tidak. Jadi kembali ke masyarakatnya. Jangan malas-malasan aja ya, Pak ya. Nah, bagi adik-adik atau kakak-kakak atau emak-emak, bapak-bapak, nyai-nyai, datuk-datuk, jangan malas-malas di rumah tuh. Kerja cari duit. Kok diambil di rumah kan? Tidak boleh ada, Pak ya. Harus cari duit. Fitiah kata-kata orang pada fitih ya, Pak ya. Nah, ya Pak ya. Nah, kita sudah di penghujung acara ya, Pak ya. Terima kasih sudah mau jadi narasumber kami untuk mata kuliah ekonomi pembangunan ya, Pak ya. Ilmu-ilmu tadi itu sudah diserap-serap dalam masuk otak. Kalau masuk ya alhamdulillah, kalau nggak masuk kita nanti tanya-tanya lagi. Betul-betul ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kan angget itu kan bisa di-cut. Potong-potong. Bismillah dulu. Tunggu, Prisma dulu tutup lagi sudah. Biasa sih. Dan aku aktifnya dulu. Dan aktifnya di pas. Saudara. Tenang. Sudah. Kalau mulai Sudah. Kan angget dipotong ya. Oh, berarti